Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Apa kabar? Sudah mulai sibuk di hari bekerja ini? Rojali boleh ya ngoceh sebagai orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Ya, di hari Senin ini, atau mungkin teman-teman ada yang melihatnya nggak di hari Senin gitu. Tapi rekaman ini dibuat di hari Senin gitu. Artinya bahasa Inggrisnya katanya Monday. Kalau menurut Rojali, Monday itu singkatan dari Money Day. Hari di mana kita bisa mulai memproduksi uang itu dengan bekerja. Nah, beberapa saat lalu Rojali sempat maaf, membaca berita ya. Berita-berita itu tentang adanya beberapa tuntutan. Dalam hal ini ada hubungannya dengan hari buruh kalau nggak salah waktu itu. Salah satunya adalah bagaimana bukan seseorang ya, ada satu kelompok yang mengatakan bahwa masih adanya perbudakan modern. Nah, perbudakan modern artinya ada perbudakan klasik ya. Tapi kalau Rojali bilang sih namanya perbudakan ya sama-sama aja gitu. Jadi dalam konteks itu Rojali berusaha coba mencari satu pemahaman tentang perbudakan modern itu, atau sebenarnya nggak modern, pokoknya perbudakan ya. Apa sih maksudnya gitu? Dari apa yang Rojali baca, ternyata maksudnya adalah ketika orang lain atau kelompok lain atau lembaga lain, dalam hal ini misalnya perusahaan ya, memperlakukan seseorang sebagai properti atau hak milik, sehingga orang itu kehilangan kebebasannya. Baik kebebasan asasinya, ataupun kebebasan yang diatur oleh undang-undang. Seperti misalnya, betul enggak sih bahwa semua pekerja di Indonesia ini sudah, aduh, bunyi apa itu tadi? Sampai gue gelegean. Artinya kayak gini loh, apakah benar sebetulnya semua pekerja di Indonesia telah didaftarkan BPJS oleh perusahaannya sesuai dengan undang-undang? Oke, itu kalau bekerja di perusahaan. Bagaimana kalau misalnya ada security atau satpam yang bekerja untuk perorangan? Misalnya jaga rumah orang kaya, rumahnya perlu dijaga gitu ya. Atau misalnya pembantu rumah tangga atau ART ya namanya, asisten rumah tangga ya. Mohon maaf kalau salah ya. Bagaimana perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya gitu. Tentu saja hak itu pasti tetap ada hubungannya sama kewajibannya ya. Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan situasi tertentu, apakah si pekerja-pekerja rumah tangga tadi, mungkin sopir, mungkin satpam rumah, mungkin ART, babysitter, itu juga mendapatkan perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diterapkan dalam perusahaan. Toh tujuan dari BPJS atau itu adalah sebuah jaminan sosial ya, jaminan kesejahteraan secara sosial bagi pekerja atau masyarakat secara umumnya. Nah, apakah benar kita sudah terbebas dari perbudakan modern itu? Beberapa saat lalu juga diketemukan kerangkeng ya, di mana ada orang-orang yang di kerangkeng gitu. Nah, bagaimana untuk menghadapi hal-hal ini gitu? Ini menjadi penting. Nah, jadi perbudakan itu dikarenakan si pekerja atau orang lain diperlakukan seperti properti atau miliknya seolah-olah sudah nggak punya hak lagi. Padahal
aturan telah diberikan dengan baik. Mungkin yang perlu diperbaiki ya masalah pengawasan ketenaga kerjaan ya, kalau untuk pekerja di bidang perusahaan, baik perusahaan swasta atau perusahaan non swasta gitu. Pengawasannya bagaimana? Kan katanya adalah tujuan kita dalam era ini adalah bagaimana menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah dipilih untuk melaksanakan tugasnya itu belum mampu melaksanakan dengan baik, ya tentu saja harus diperbaiki. Salah satunya adalah suara dari rakyat kecil seperti Rojali ini yang menyampaikan bahwa kalau aturannya udah ada, jangan hanya nunggu laporan. Pengawasan itu harus dilaksanakan secara proaktif. Jangan diam aja di kantor, terima gaji sambil nunggu pensiun. Nah, yang kedua adalah bahwa untuk pekerja rumah tangga kayak asisten rumah tangga, babysitter, sopir, satpam atau security yang menjaga rumah dan sebagainya, tukang kebun mungkin, dan banyak profesi-profesi lain, itu yang juga perlu dilindungi jaminan-jaminan sosial dan kesejahteraannya. Jadi ya jangan dibiarin aja gitu ya. Itu yang menjadi penting. Kenapa? Supaya perbudakan modern ini tidak berlaku lagi. Kalau perbudakan modern ini tidak berlaku lagi, bukan berarti perbudakan klasik boleh diberlakukan. Ya gila aja yang memperlakukan itu, gitu loh kira-kira. Oleh karena itu, mari kita menjadi lebih kritis, mari kita menjadi lebih aktif, mari kita menjadi proaktif. Setidaknya kalau tidak membuat laporan, maka ya mungkin kayak Rojali lah ya, melakukan melalui media sosial. Seperti ocehan-ocehan seperti ini gitu. Yang berusaha mengetuk pemikiran dan kesadaran dari masing-masing para pihak gitu. Pihak pekerja mungkin supaya mentalitasnya tidak menjadi mentalitas budak. Yang kedua adalah mentalitas pemberi kerja tidak melakukan perbudakan lagi. Toh pada faktanya masih ada. Kecuali hal itu memang konkret secara statistik tidak ada dan dinyatakan secara resmi. Sehingga pada episode ini mungkin Rojali nggak berbicara banyak hal ya. Hanya berbicara kalau boleh Rojali simpulkan bahwa perbudakan modern tidak perlu ada. Perbudakan klasik tidak perlu ada. Apapun jenis dari perbudakan itu tidak perlu ada lagi. Tumbuhkan keberanian di diri kita, di mentalitas-mentalitas para pekerja, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja di bidang perusahaan. Karena apa? Karena ini semua selain untuk kepentingan kita semua, juga untuk kepentingan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Supaya dalam kehidupan yang memang sudah sulit ini, kita tidak memperuncing kesulitan-kesulitan itu. Ayo, tumbuhkan keberanian, lawan ketidakadilan, lawan segala hal kejahatan dalam bentuk yang nyata maupun kejahatan yang berbalutkan kejahatan. Ini menjadi penting. Sebab banyak sekali kejahatan yang seolah-olah bukan kejahatan. It's only business katanya. Padahal tengah melakukan kejahatan yang luar biasa, menjajah kita dan menjadikan kita hanya properti saja yang menghilangkan kemerdekaan kita sebagai manusia. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komentar di bawah ini. Subscribe tentunya ya. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.